Oke, baik. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Setiawan Sirait dengan NIM 1201091 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari di minggu lalu, yaitu mengenai pelajaran perkuliahan mekanika, yaitu mengenai proses pembentukan bumi dan patahan. Selanjutnya ada jenis peta geologi serta kegunaannya pada bidang konstruksi. Berikutnya juga ada proses terbentuknya batuan dan jenis batuan serta kandungan mineral yang terdapat di dalam batuan tersebut. Dan terakhir itu ada proses pelapukan batuan dan bagaimana proses pelapukan batuan tersebut terjadi. Yang pertama itu ada proses pembentukan bumi dan patahan. Sebelum masuk itu, kita harus mengetahui apa itu pengertian bumi terlebih dahulu. Bumi merupakan planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup serta isinya. Kira-kira 250 juta tahun yang lalu, sebagian besar kerak bumi di bumi merupakan satu massa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Bagian-bagian dan dua benua besar ini kemudian terpecah, hanyut, dan bertumbukan dengan bagian lain. Nah, dalam perkembangan itu, planet bumi terus mengalami proses secara bertahap hingga terbentuk seperti sekarang ini. Ada 3 tahap dalam proses pembentukan bumi. Yang pertama itu, awalnya bumi masih merupakan planet homogen atau sejenis dan belum mengalami pelapisan atau perbedaan unsur. Selanjutnya, pembentukan pelapisan struktur bumi itu diawali dengan terjadinya diferensiasi, seperti material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan dengan yang berat jenisnya lebih ringan akan bergerak ke permukaan. Dan terakhir itu bumi terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel dalam, luar, dan kerak bumi. Selanjutnya itu ada proses pembentukan patahan atau yang juga bisa disebut dengan sesar. Patahan ini merupakan pergeseran lapisan tanah akibat tenaga endogen atau tenaga dalam. Ini terjadi ketika tekanan dalam bumi bekerja pada lapisan batuan yang elastis atau keras, yang mengakibatkan kerak bumi menjadi retak, kemudian patah. Dapat kita lihat seperti pada gambar berikut. Di situ terlihat jelas bagian yang turun dan disebut graben atau sleng. Lapisan tanah yang terangkat disebut dengan horst, yang menghasilkan kenampakan sebuah plato atau dataran tinggi. Patahan juga mengalami proses deformasi yang menyusut, membentuk lipatan atau retakan yang disebabkan oleh adanya gaya yang menekan pada area batuan tersebut. Jika intensitas dari tekanan tersebut lebih besar daripada kekuatan dalam batuan, maka batuan akan mengalami renggangan dan menerima kompresi serta tegangan. Tekanan pada lapisan kulit bumi oleh tenaga endogen menyebabkan lapisan kulit bumi terangkat dan patah. Inilah disebut bidang patahan tersebut yang mengalami pergeseran atau perpindahan posisi. Makanya disebut dengan sesar atau dengan kata lain patahan. Oke, next. Selanjutnya mengenai jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang pertama itu ada peta geologi permukaan, atau dalam bahasa Inggris itu Surface Geological Map. Peta ini merupakan yang memberikan informasi geologi secara langsung di bawah permukaan. Skalanya itu bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta geologi permukaan ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan
drainase, pencairan sumber air, dan juga pembuatan jalan. Nah, kemudian yang kedua itu ada peta singkapan atau outcrop map, merupakan peta berskala besar. Peta ini mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini berfungsi juga untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu yang bentuknya lebih padat. Nah, yang ketiga itu ada peta ISAR geologis. Peta ini memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tergerus dengan lapisan endapan Klausen. Yang keempat ada peta struktur, memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan terletak di bawah permukaan. Yang kelima ada peta isofax. Ini juga menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan kedalaman yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam ada peta fotogeologi. Ini dibuat berdasarkan interpretasi dari foto udara. Peta ini harus didasarkan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, tidak boleh dipalsukan atau dikecilkan. Oh, di sini saya ada kesalahan mengenai peta fotogeologi. Nah, yang terakhir itu ada peta hidrogeologi. Ini menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Itulah beberapa jenis peta geologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan peta geologi tersebut. Misalnya itu eksplorasi sumber daya mineral dan energi seperti migas konvensional sampai unkonvensional. Dan berikutnya kegunaan peta geologi dalam kawasan rawan bencana alam geologi atau gempa seperti gempa, tsunami, letusan gunung berapi, dan longsor. Peta-peta tersebutlah dalam mempelajari peta-peta tersebut kita dapat mengetahui bencana alam yang akan datang menimpa daerah kita. Selanjutnya itu dalam pengenalan rencana bangunan dan tata ruang, seperti klasifikasi kualitas lahan pemukiman dan potensi air tanah. Dan terakhir itu digunakan dalam transportasi dan serta komunikasi, seperti rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Yang ketiga itu saya akan bahas proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung dalam batuan tersebut. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian batuan. Batuan itu merupakan bahan penyusun kerak bumi yang terkumpul dari mineral yang telah kristal. Secara umum, batuan berawal dari magma, yakni batuan cair terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Inilah yang disebut sebagai proses kristalisasi. Proses kristalisasi magma dapat terjadi pada dua jenis situasi, yakni di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi setelah letusan gunung berapi. Dari dua situasi tersebut, proses kristalisasi bisa menghasilkan batuan beku. Dapat dilihat seperti pada gambar, batuan beku mengalami pengangkatan dan pelapukan sehingga berubah bentuk lagi menjadi batuan sedimen. Lalu batuan sedimen juga mengalami
Nah, kemudian jenis-jenis batuan. Yang pertama itu ada batuan beku. Batuan beku ini terbentuk karena proses pembentukan terjadinya dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Kandungan mineral yang terdapat dalam batuan beku yaitu kwarsa 4 hingga 10%, phosphorus kalium 30-60%, plagioklas, natrium 0-35%, mineral malvis, dan seterusnya. Yang kedua itu ada batuan sedimen. Ini batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembentukan pada suhu tekanan udara yang rendah. Kandungan mineral yang terdapat di dalam batuan sedimen yaitu kwarsa, feldspar, fragmen batuan atolitik, mineral lempung, dan mika. Banyak juga mineral lainnya dapat hadir sebagai mineral aksesoris. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan ini terbentuk dari hasil perubahan komposisi dan tekstur dari batuan tanpa mengalami pencairan ya. Oleh karena tekanan dan suhu. Kandungan mineral yang terkandung itu biasanya ada andalusi, silimanit, kyanit, dan staurolite. Selanjutnya itu bagaimana proses pelapukan batuan. Dapat kita ketahui, pelapukan merupakan proses berubahnya batuan menjadi tanah atau soil, baik oleh proses fisik atau mekanik, maupun oleh proses kimia. Proses decomposition dapat menyebabkan terjadinya mineral-mineral baru. Batu-batuan yang ada di permukaan bumi setiap waktu dapat tertimpa oleh sinar matahari, air hujan atau salju, angin, dan sebagainya yang disebut tenaga eksogen. Pengaruh tenaga eksogen inilah dapat menyebabkan batu-batuan yang terletak di permukaan bumi menjadi retak-retak, pecah-pecah, bahkan hancur, hangus. Dapat dilihat dari proses hancurnya batuan asal, pelapukan dapat dibedakan menjadikan dua golongan besar, yaitu pelapukan mekanis atau fisika dan pelapukan kimiawi atau kemis. Di sini kita akan membahas bagaimana pelapukan mekanis terjadi. Pelapukan mekanis ini merupakan proses pecahnya batuan asal yang disebut juga fragmentasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Disebut juga disintegrasi. Disintegrasi ini dapat terjadi karena pengaruh insolasi, radiasi, pembekuan, dan hidratasi. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa itu disintegrasi karena insolasi. Insolasi itu merupakan penyinaran matahari terhadap benda. Penyinaran matahari terhadap batuan menyebabkan temperatur batuan menjadi naik atau bertambah, sehingga bila penyinaran itu berkurang atau berhenti sama sekali, maka temperatur batuan turun kembali. Yang kedua itu ada disintegrasi karena radiasi. Radiasi itu merupakan pemancaran kembali yang diterima oleh suatu benda dari permukaan matahari. Jika pemancaran kembali panas dari suatu batuan menyebabkan temperatur batuan itu menurun atau mendingin. Yang ketiga ada disintegrasi karena pembekuan. Air yang terdapat dalam pori-pori batuan dapat menjadi beku apabila temperatur di sekitar batuan turun hingga di bawah titik beku. Dan yang terakhir itu ada disintegrasi karena hidratasi. Hidratasi itu merupakan peristiwa menambahnya air pada senyawa kimiawi, terutama pada persenyawaan yang bersifat higroskopis. Selanjutnya itu ada pelapukan kimiawi, di mana pelapukan kimiawi ini merupakan proses penguraian mineral batuan secara kimiawi disebut dekomposisi. Dalam hal ini, mineralnya dapat berubah-ubah. Dekomposisi dapat terjadi karena pelarutan, hidrolisa, oksidasi, karbonasi, dan biosfer. Kita akan membahasnya satu persatu.
Yang pertama itu ada dekomposisi karena pelarutan. Pelarutan ini terjadi pada benda pada ke dalam zat cair. Sebagian besar proses dekomposisi terjadi karena pelarutan. Selanjutnya itu ada dekomposisi karena hidrolisa. Hidrolisa sendiri itu merupakan peristiwa dinama ion H yang positif atau kation dan ion H yang negatif atau anion dari air yang mengadakan reaksi dengan zat yang dilarutkan. Ion H dan OH adalah hasil penguraian air yang bebas, merupakan elemen kimia yang sangat aktif dan siap untuk masuk ke dalam senyawa kimia. Yang ketiga itu ada dekomposisi karena oksidasi. Oksidasi adalah reaksi antara suatu zat dengan oksigen O2 atau O2. Peran oksigen tersebut adalah mengurai dalam penguraian tidak besar lagi karena kebanyakan mineral batuan telah dioksidasikan. Yang keempat itu ada dekomposisi karena karbonasi. Karbonasi itu sendiri merupakan reaksi suatu zat dengan karbon dioksida. Air yang mengandung karbon dioksida lebih keras melapnya daripada air biasa. Air yang mengandung CO2 banyak terdapat di daerah yang bervegetasi. Itu seperti banyak yang daerah yang terdapat tumbuh-tumbuhan ya. Dan yang terakhir itu ada dekomposisi karena biosfer. Pengaruh biosfer terhadap pelapukan secara kimiawi terutama disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan. Akar tumbuh-tumbuhan mengandung zat-zat kimia yang sangat keras dan mempunyai daya melapukan sangat besar. Seperti contohnya itu HCl, atau garam dapur. Nah, di sini kita dapat melihat gambarnya pelapukan yang terjadi secara kimiawi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang baik dari kata-kata saya, mohon dimaklumi karena saya juga di sini belajar bagaimana cara mengeksplorasi pengetahuan yang sudah saya ketahui di minggu lalu. Terima kasih.